Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai rebahan. Ya, apa ini rebahan ya? Atau kita bilang istilahnya santai ya, santai, santuy kalau anak muda sekarang bilangnya, seperti di kaos ini. Ya, santuy, Mas Bro, ya. Kemudian santai bos atau hal-hal yang berkaitan dengan istirahat ya. Mengapa ini saya angkat topiknya pada kesempatan kali ini? Karena banyak di antara kita itu yang tidak tahu bagaimana cara beristirahat yang benar. Ya, ini bukan berarti kita ini kurang istirahat saja loh ya. Memang ada yang begitu luar biasa, tetapi banyak juga di antara kita tuh yang tidak pernah benar-benar bisa masuk ke dalam fase relaksasi atau fase istirahat tersebut. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan penekanan tentang bagaimana manfaat relaksasi untuk otak kita dan bagaimana itu bisa mempengaruhi, memperbaiki stres kita, ya, kecemasan kita, psikosomatik kita, ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan tips-tipsnya ini dan mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Teman-teman muda juga yang lagi hustle work ya, bekerja bagai kuda juga bisa melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dalam konteks rest atau santai atau santuy ini. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa pada dasarnya kalau kita bicara tentang tubuh kita, maka tubuh kita ini dianggap seperti kayak mesin, ya. Tubuh kita ini seperti mesin, di mana mesin itu tentunya tidak bisa dipikirkan seperti kayak misalnya sesuatu yang harus bekerja terus-menerus. Kenapa? Karena namanya biological machine atau biological machine, ya. Jadi mesinnya ini biologis gitu. Dimana kalau secara naturalnya tubuh ini perlu istirahat. Ya, kalau mesin mungkin teman-teman bilang di pabrik kan 24 jam, Dok. Kalau di tubuh kita nggak bisa 24 jam. Pembagian mudahnya itu sebenarnya kan 8 kali 3, 24 jam. Jadi 8 jam tidur, 8 jam bekerja, dan 8 jam melakukan aktivitas yang lainnya. Biasanya itu aktivitas-aktivitas pendukung, termasuk misalnya ya mandi, makan, istirahat, olahraga, ya, dan lain-lainnya lah ya, termasuk di dalamnya. Nah, yang paling utama memang relaksasi, rebahan, atau santuy ini adalah pada fase tidur. Ini yang harus saya tekankan kembali. Mengapa pada pasien-pasien gangguan kecemasan yang mengalami kesulitan tidur, itu kita perlu perbaiki juga tidurnya. Nggak heran kan dokter-dokter jiwa yang teman-teman datangi, ya Bapak Ibu datangi, itu tanya selalu gangguan tidurnya ada atau tidak. Ya, problem tidurnya bagaimana? Karena tidur ini penting, ya. Dan yang sebaiknya terjadi adalah tidur itu antara 6,5 jam sampai 9 jam. Ya, jadi sebaiknya itu akan di fase itu. Karena tidur ini akan memperbaiki imunitas, mencegah stroke, mencegah masalah jantung dan pembuluh darah. Hal-hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kesehatan kita sehari-hari. Termasuk juga akan meningkatkan daya tahan stres kita dan bagaimana mentalitas kita berkaitan dengan kognitif atau daya pikir kita. Jadi nomor satu ya harus diingat Anda, kalau Anda mau rebahan atau misalnya mau mulai relaksasi, nomor satu perbaiki pola tidur Anda. Tidurlah di antara jam 8 sampai jam 12 ya, mulai tidurnya maksudnya. Jadi jangan lewat dari jam 12 malam, tapi juga jangan terlalu awal ya, sebelum jam 8 malam. Nah, kemudian tidurlah sekitar 6,5 jam sampai 9 jam. Ini menurut penelitian adalah waktu tidur yang paling baik. Dan kalau ditanya tentang tidurnya dalam atau tidak, maka diharapkan tetap dalam. Di mana konsistensi dari gelombang di otak itu akan naik turun, tetapi banyak di fase dalamnya ya. Bisa 3-5 kali fase dalamnya, totalnya sekitaran 1,5 jam sampai 2 jam.
yang fase dalamnya. Kalau Bapak Ibu yang pakai jam seperti saya ini kadang-kadang sudah tahu ya bahwa ini ada ukurannya light sleep, deep sleep, dan REM sleep ya, atau rapid eye movement sleep. Nomor 1 ya, jadi relaksasi yang berkaitan dengan tidur. Yang kedua adalah bagaimana mengatur sisa waktu kita ya dari 16 jam ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. 8 jam Anda bekerja ya. Kebanyakan dari kita 8 jam bekerja ini apakah benar-benar fokus pada pekerjaannya? Saya memang setiap hari bekerja secara penuh dari jam 10 sampai jam 18. Di mana saya biasanya agak telat sedikit keluarnya sekitar 18.30, 18.15 karena ada waktu makan 20 menit. Ya, di tengah-tengah jam 1 siang biasanya. Lain daripada itu, fokus saya adalah hanya pada pasien. Ya, pada fokus ke pasien saya, tidak membuka WA atau melihat media sosial, just in case kalau ada yang pop up di message itu biasanya saya lihat dulu ya, terutama kalau dari keluarga atau dari pasangan saya, dari istri saya, itu saya lihat. Tapi di luar daripada itu fokus hanya pada pasien ya. Dan juga kalau misalnya menerangkan dari sisi ada layar atau YouTube, saya cari dulu, googling seperti itu. Pokoknya semuanya fokus untuk pasien. Nah, di luar dari 8 jam itu, saya beruntungnya saya punya tempat tinggal yang cukup dekat. Jadi saya hanya membutuhkan waktu sekitaran 30 menit paling lama untuk datang ke tempat praktek saya. Sehingga waktu sisa 8 jam yang digunakan untuk selain daripada bekerja, itu saya bisa olah di sana. Ya. Istirahat, ya. Setelah pulang praktek, biasanya saya lakukan. Itulah mengapa saya membatasi diri untuk tidak menerima undangan Instagram Live. YouTube Live saya hanya lakukan biasanya seminggu sekali, ya, hari Sabtu. Itu pun setelah pulang praktek. Kemarin waktu liburan ya saya tidak melakukan YouTube Live, ya, karena saya fokus pada liburan saya saja. Nah, ketika beneran libur ya, atau ketika hustle work-nya selesai, istilahnya itu di jam 18.30 saya pulang, jam 7 malam saya makan bersama istri sambil ngobrol sampai jam setengah 8 atau jam 8. Kemudian saya mulai masuk ke fase istirahat saya tiduran misalnya, kemudian atau ngobrol sama anak, sama istri, atau baca buku. Baru tuh saya lihat medsos tuh secara penuh tuh dari jam 8 sampai jam 9 ya, untuk mengetahui apa ada kabar terbaru, apa misalnya ada yang menarik di dunia medsos. Itu saya lakukan. Jam 9 sudah persiapan ya untuk tidur ya. Tapi biasanya saya mengantar anak-anak, kemudian melakukan upaya-upaya yang bisa menenangkan kembali. Ya, bisa nonton TV sekitar 1 jam ya, kemudian baru mulai tidur lagi setelah ngobrol-ngobrol sama istri. Jadi benar-benar dibagi waktunya seperti itu. Saatnya kerja ya kerja, saatnya istirahat ya istirahat yang benar, saatnya tidur ya tidur. Ya, ini yang paling sering jadi masalah. Ya, mengapa? Karena banyak dari kita itu serabutan. Saat kerja kita lihat medsos, saat lagi lihat medsos kita sambil kerja. Ini yang jadi serabutan. Jadi otak kita ini sebenarnya Bapak Ibu itu nggak bisa bekerja secara multitasking pada dasarnya. Dia tuh sequential. Jadi kalau Anda melakukan 2 pekerjaan sekaligus, sebenarnya itu back and forth. Jadi bolak-balik Anda tuh melakukannya. Dan itu cukup melelahkan buat otak sebenarnya. Jadi kalau bisa, kata saya sih, sebenarnya di banyak buku-buku juga dikatakan, bekerjalah lebih baik dalam fokus yang utama. Saat saya membuat video ini memang saya tetapkan waktunya untuk membuat video. Setelah ini saya misalnya berolahraga, kemudian saya bersiap untuk praktek. Misalnya saya lakukan semuanya biasanya di pagi hari. Makanya kenapa pagi hari itu adalah saat yang penting. Bangun, tidur, kemudian membaca buku, kemudian membuat tugas-tugas, termasuk misalnya membuat video, atau misalnya melakukan olahraga ya seminggu minimal 3 kali. Kemudian baru pergi bekerja. Dan inilah sebenarnya yang sering kali kita harus perhatikan, bagaimana kita mengubah pola kita untuk menjadi jauh lebih efektif, tidak membuat otak kita terlalu beban, cemas, dan istirahatnya lebih cukup.
Orang banyak yang mungkin bilang, ya mungkin enak dokter bisa seperti itu, tapi kami kan nggak punya kebebasan. Saya memahami itu, dan tentunya Bapak Ibu juga perlu mencoba melihat kembali, apa bisa nih ada hal-hal yang mungkin saya perlu ubah. Karena pola perilaku itu memang nggak mudah diubahnya, perlu usaha, tetapi bukannya nggak bisa. Ya, sering kali kita udah terjebak sehingga kita susah rubah. Nah, saya sendiri memang sudah sejak 3 tahun yang lalu mempunyai kebiasaan seperti ini, memulai, sebenarnya bukan mempunyai, tapi lebih memulai, dan baru mulai lebih teratur sejak pandemi. Ya, jadi sejak pandemi ini membawa suatu kebaikan juga buat saya gitu ya, dalam tanda kutip, untuk membantu diri saya lebih stabil lagi. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat buat Bapak Ibu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar buat Bapak Ibu. Semoga semua makhluk berbahagia. Thank you semuanya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.